Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul tentang perubahan kebijakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Saya sendiri, Hendra Ali Nugraha, sebagai moderator. Ada Desi Raina Sari sebagai pemateri 1. Ada Neneng Rita Karlina sebagai pemateri 2. Ada Nurholi Saada sebagai pemateri 3. Dan ada Wulan Sari sebagai pemateri 4. Baik, lanjut saja kita ke pemateri 1, yaitu adalah Desi. Kebijakan publik tidak terlepas dan kebutuhan tuntutan kepentingan dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan. Kebijakan seringkali gagal karena tidak disertai dengan formulasi atau perencanaan yang baik, benar, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang baik dipengaruhi oleh banyak unsur dan banyak aspek yang menentukan, mulai dari awal mula sebuah kebijakan akan dilakukan hingga reformasi kebijakan untuk mendapatkan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, the concept of policy change refers to the replacement of one or more existing policies by one or more other policies. This includes both the adoption of new policies and the modification or revival of existing one. Atau konsep perubahan kebijakan merujuk kepada penggantian satu atau lebih kebijakan oleh satu atau lebih kebijakan lainnya. Hal ini termasuk baik pengadopsian kebijakan baru atau modifikasi atau menghapus kebijakan yang telah ada. Lester dan Stewart 2000. Selanjutnya, menurut pandangan Anderson 1990 yang kemudian dikutip kembali oleh Lester dan Stewart 2000, bahwa perubahan kebijakan itu berbentuk salah satu dari 3 bentuk berikut. 1. Instrumental change in existing policies atau perubahan kecil atau sedikit demi sedikit kebijakan yang ada. 2. The enhancement of new status in particular policies areas atau pengaturan atau penetapan status baru dalam bidang kebijakan tertentu. Ketiga, major shift in public policy as consequence of religning election atau perubahan besar kebijakan publik sebagai konsekuensi penyesuaian terhadap hasil pemilihan umum. Adapun tentang mengapa perubahan kebijakan itu diperlukan dari Hogwood dan Gunn tahun 1984, mereka menyebutkan ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu senantiasa berubah. Nah, maksudnya menunjukkan bahwa masalah kebijakan itu ada bermacam-macam dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada masalah yang lama atau old items yang muncul kembali dengan kualitas yang lebih dahsyat dan dirasakan oleh banyak pihak untuk segera ditanggulangi. Ada pula yang tingkat pemunculannya kecil, tidak begitu dirasakan, perlunya segera dicarikan alternatif pemecahannya. Muncul pula masalah yang baru yang belum dikenali oleh perumus kebijakan atau new items yang sangat menarik. Perhatikan perumusan kebijakan dan masyarakat yang juga membutuhkan pemecahan segera. Yang kedua, kearifan konvensional dalam mengemukakan masalah kebijakan juga telah berubah. Nah, akibat adanya pengaruh banyak faktor terhadap cara pandang dan persepsi masyarakat terhadap masalah kebijakan tertentu. Ambil contoh saja, misalnya adanya perubahan persepsi masyarakat tentang hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Nah, ada yang pro tetapi ada pula yang kontra agar pelakunya dihukum penjara seumur hidup saja.
Yang ketiga, sumber-sumber yang diperlukan untuk mengatasi masalah kebijakan juga berubah. Misalnya, semakin langkanya sumber-sumber energi dari fosil atau bahan bakar minyak, maka perubahan ketersediaan sumber-sumber tersebut harus dapat dipecahkan dengan mencari dan menemukan sumber-sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ada tuntutan terhadap jenis-jenis kebijakan publik juga berubah. Nah, bisa juga berubah atau naik dan turun, tergantung dari jumlah tuntutan atau permintaan warga masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Bila jumlah tuntutan banyak dan sangat signifikan, maka perubahan kebijakan terjadi dengan membuat kebijakan baru atau memodifikasi yang lama untuk disesuaikan dengan kondisi yang telah berubah. Sebaliknya, bila tuntutan menurun, maka tidak akan ada kebijakan jenis baru dan yang lama pun tidak perlu dimodifikasi kalau perlu dibiarkan mati. Ada beberapa macam tipologi atau jenis perubahan kebijakan. Yang pertama, menurut B.G. Peters tahun 1986 yang kemudian juga dikutip oleh Lester dan Stewart tahun 2000. Yang kedua, tipologi perubahan kebijakan juga dikemukakan oleh Roberts and King tahun 1996. Yang ketiga, model perubahan kebijakan yang dikemukakan oleh Criddle dan Thomas tahun 1991 yang menggunakan istilah approaches. Yang keempat, beberapa karakteristik utama perubahan kebijakan di negara-negara berkembang sebagaimana dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Crosby tahun 2002. Menurut B.G. Peters tahun 1986 yang kemudian juga dikutip oleh Lester dan Stewart tahun 2000 tentang 4 tipologi perubahan kebijakan. Yang pertama, linear. Perubahan linear ini mencakup pergantian secara langsung satu kebijakan dengan kebijakan lainnya atau perubahan sederhana dari kebijakan yang ada. Misalnya, perubahan kebijakan tentang pembiaran merokok di sembarangan tempat menjadi merokok di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, non-linear. Beberapa perubahan kebijakan sangat kompleks dan melibatkan unsur-unsur dari berbagai perubahan kebijakan lainnya. Perubahan yang kompleks tersebut termasuk pembentukan program kebijakan dan organisasi baru sebagai pengganti program kebijakan dan organisasi yang lama. Misalnya perubahan kebijakan penggentasan kemiskinan lewat pemberian bantuan sandang, pangan, dan papan. Lebih konsumtif diubah menjadi pemberian modal kerja, pelatihan kewirausahaan, pemasaran produk, dan sebagainya atau yang lebih produktif. Yang ketiga ada consolidation. Beberapa macam kebijakan yang telah ada kemudian karena dinilai memiliki tujuan yang sama dikombinasikan atau digabungkan menjadi satu kebijakan baru. Misalnya, kebijakan pengembangan industri perdagangan dan koperasi yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian digabung menjadi satu kebijakan pengembangan ekonomi nasional yang meliputi industri perdagangan dan koperasi. Yang keempat ada splitting. Nah, ini kebalikan dari konsolidasi, satu jenis kebijakan yang ada sejak awal kemudian tumbuh dan berkembang menjadi besar dan agar efektif mengelolanya maka kemudian dipecah menjadi dua atau lebih kebijakan baru. Misalnya, kebijakan pendidikan yang semula meliputi bidang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta kebudayaan, kepemudaan dan olahraga kemudian dipecah-pecah menjadi kebijakan pendidikan, kebijakan kebudayaan dan kebijakan pariwisata serta kebijakan kepemudaan dan olahraga yang masing-masing terpisah pengelolaannya dan berdiri sendiri. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tipologi perubahan kebijakan yang juga dikemukakan oleh Roberts dan King pada tahun 1996 yang mengkategorikan perubahan kebijakan ke dalam dua macam. Yang pertama, first order change yang mendeskripsikan proses pengaturan yang sederhana terhadap sistem yang ada variasi kecil yang ada pada sebuah sistem utamanya tetap tidak berubah. Nah, jadi menunjukkan pada perubahan yang sedikit atau kecil pada sebuah sistem yang ada. Yang kedua, second order change. Ini merujuk pada perubahan mendasar pada sistem itu sendiri dan bukan pada salah satu bagiannya. Gitu. Nah, pada tipe ini ditandai dengan adanya
penghentian atau lompatan dari sistem yang lama menuju ke sistem yang baru. Nah, jika kita lihat gitu, pada tipologi yang pertama tadi, first order change, itu fokus perubahannya tidak ada perubahan yang besar gitu, dimana minat utama yang ditelitinya adalah menjelaskan kontinuitas kebijakan publik dan hanya pada pengaturan atau penyesuaian yang relatif kecil terhadap status quo. Misalnya, perubahan kebijakan keluarga berencana yang memfokuskan diri pada penggantian alat kontrasepsi dari IUD menjadi pills atau implan. Nah, sementara yang kedua, tipologi yang kedua atau second order change, itu fokus perhatiannya pada perubahan yang fundamental gitu, dengan mengganti keseluruhan kebijakan atau sistem yang lama kepada sistem yang baru gitu. Contohnya seperti misalnya perubahan kebijakan pada keuangan negara dari sistem perencanaan, kemudian pemrograman anggaran atau SIPA menjadi sistem keuangan negara yang berbasis kinerja. Kemudian, model perubahan kebijakan yang lain juga dikemukakan oleh Grindle dan Thomas pada tahun 1991 yang menggunakan istilah approaches. Nah, yang pertama ada class analytic approaches. Nah, model analisis kelas ini meletakkan sumber kebijakan dan perubahan kebijakan itu pada perubahan-perubahan hubungan kekuasaan dan dominasi yang terjadi di antara kelas-kelas sosial gitu. Jadi perubahan kebijakan ini dapat terlaksana gitu apabila terjadi perubahan komposisi pada kelas-kelas yang dominan gitu. Yang kedua ada pluralistic approaches. Nah, kebijakan publik menerapkan hasil dari kebijakan publik merupakan hasil dari adanya konflik, kemudian tawar-menawar, dan koalisi antara sejumlah besar kelompok-kelompok yang terorganisir untuk melindungi atau memajukan kepentingan-kepentingan utama para anggotanya. Yang ketiga ada public choice approaches. Model pilihan publik berasumsi bahwa masyarakat publik terdiri dari individu-individu yang memang mementingkan kepentingan sendiri gitu, yang terhimpun ke dalam kepentingan yang terorganisir gitu. Dan yang keempat ada state-centered models of policies choice. Nah, model ini mengindikasikan gitu bahwa perubahan kebijakan dapat dipahami dengan baik dengan memfokuskan pada persepsi dan interaksi di antara para pembuat keputusan dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pemerintahan. Baik, yang selanjutnya itu rational actor models. Model ini membangun asumsi tentang kondisi-kondisi atau persyaratan pembuatan keputusan yang memfokuskan diri pada peran individu yang terlibat dalam proses tersebut dan strategi yang dipergunakan. Yang kedua yaitu bureaucratic politics approach. Dalam model ini, kebijakan negara adalah merupakan hasil dari persaingan, di mana aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi dan aktor-aktor yang punya peran penting dalam organisasi dan punya kemampuan. Yang ketiga yaitu state interest approach. Menurut model ini, negara memiliki otonomi dalam menetapkan masalah publik dan mengembangkan alternatif pemecahannya. Beberapa karakteristik utama perubahan kebijakan ini, negara-negara berkembang sebagaimana dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Cosby, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada the stimulus for policy change often comes from sources outside of government, atau dorongan untuk melakukan perubahan kebijakan acap kali datang dari sumber di luar pemerintah. Yang kedua yaitu policy change decision are high political, atau keputusan perubahan kebijakan sangat bernuansa politik. Dan yang terakhir yaitu the most actively involved in the formulation of the policy change stand of the technocrat, atau mereka yang paling banyak terlibat dalam proses formulasi perubahan kebijakan cenderung adalah para teknokrat. Beberapa karakteristik utama perubahan kebijakan
di negara-negara berkembang. Sebagai ada reformers are frequently new of government and unfamiliar with the uniform for policy implementation, atau para pembantu pembaru acap kali baru kenal pemerintah dan kurang tahu tentang lingkungan implementasi kebijakan. Yang kedua yaitu the resources needed of carry out policy change either do not exist or are in the wrong place, atau sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan perubahan kebijakan tidak tersedia atau berada di tempat lain. Dan yang ketiga yaitu policy change requires the government or organizational adapt and modify new tastes, atau perubahan kebijakan membutuhkan organisasi pemerintah menyesuaikan diri dengan dan memodifikasi tugas-tugas baru. Sekian. Jadi kesimpulannya adalah proses kebijakan pastinya akan menghasilkan kebijakan yang baru, dan kebijakan baru harus diimplementasikan agar dampaknya nyata. Pengimplementasian kebijakan lama dan kebijakan hasil perubahan atau yang baru sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya saja karena ia dibuat dalam suasana dan lingkungan baru, dengan harapan pelaksanaan kebijakan baru hasil perubahan kebijakan yang lama yang lebih baik hasilnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.